serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena apa? Karena terkait dengan tahun baru Cina. Nah, dalam kesempatan ini nggak bisa coba. Saya mengucapkan Sin Chun Kiong Hi, Tian Hok, Tiam Siu Bun Su Cui. Pak Aris harus ngerti artinya ini. Salam bahagia di musim semi yang baru. Semoga bertambah rezeki dan panjang usia. Semoga segala yang dicita-citakan dapat tercapai. Tionghi, Kongsi Facai. Nah, habis gitu biasanya terus dapat angpau kan gitu kan? Ya kalau nggak ada angpau ya kue keranjang lah gitu kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini bertemakan mentaati Roh Kudus. Mentaati Roh Kudus ini dalam rangka kita punya tema, subtema untuk tahun ini atau untuk bulan ini adalah membangun roh yang perkasa. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mentaati Roh Kudus itu. Nah, kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan. Dari 1 Petrus pasal 1 14 sampai 16, mari kita akan baca bersama. Jangan tergesa-gesa, sabar. Yuk, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita menemukan beberapa kisah yang menarik tentang bagaimana Roh Kudus menuntun, membimbing, dan mengarahkan orang-orang atau para rasul pada waktu itu. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 29 dikisahkan tentang seorang sida-sida dari Ethiopia. Nah, sida-sida ini sedang membaca satu kitab. Nah, ketika dia membaca, dia tidak mengerti. Tetapi kemudian Roh Kudus menggerakkan Filipus untuk menghampiri sida-sida itu di dalam mimpinya itu. Akhirnya dia ketemu dan dia jelaskan. Dan sida-sida ini akhirnya mengerti arti daripada Taurat itu. Kemudian ada kisah yang lain, yaitu kisah Cornelius. Cornelius adalah seorang dermawan yang baik hati, yang suka membantu rumah ibadah. Tetapi kemudian dia diberikan penglihatan untuk dia bisa memanggil Simon Petrus untuk menguatkan dia. Kemudian dia mengutus anak buahnya karena dia adalah seorang panglima untuk pergi ke Yope. Kemudian ketemu dengan Petrus, dan Petrus pada waktu itu juga sudah diberikan penglihatan. Roh Kudus sudah berbicara kepada dia. Akhirnya dia pergi menemui Cornelius. Begitu juga kita melihat tentang peristiwa Paulus ke Makedonia. Di dalam penglihatannya, di dalam mimpinya ada panggilan.
Roh Kudus menggerakkan dan memanggil supaya Paulus pergi ke Makedonia. Dengan orang-orang Makedonia melambaikan tangan dan memanggil, mari ke sini. Nah, jadi dari kisah-kisah ini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu selalu aktif. Dia terus-menerus memanggil, mengarahkan, menuntun orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu artinya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, bahwa Roh Kudus itu selalu membimbing kita. Namun yang menjadi permasalahan, kadang-kadang kita tidak peka. Kita tidak mentaati apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, hal yang harus kita pahami dan kita mengerti dengan baik bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ditandai dengan ketaatannya pada pimpinan Roh Kudus, dengan arahan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Kemudian apa arti mentaati Roh Kudus? Mentaati Roh Kudus itu artinya adalah seluruh kehidupan kita dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi seluruh aspek kehidupan kita, baik pikiran kita, baik perasaan kita, baik tingkah laku kita, baik itu ucapan kita, semuanya di bawah kendali daripada Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, betapa pentingnya saudara dan saya selalu mendengar apa yang Roh Kudus katakan di dalam kehidupan kita. Kehendaknya menguasai kehendak kita. Kebenarannya menguasai pikiran kita. Cinta kasihnya menguasai emosi kita. Itu berarti bahwa Allah sedang menyatakan kehendaknya. Kita perlu yakini sebagai orang percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Allah sudah punya blueprint atas hidup kita. Maka itu dia juga berfirman kepada kita. Ya, dia menyatakan kebenaran kepada kita. Sehingga ketika itu dikuasai oleh pikiran kita, maka kita tinggal menjadi pelaku. Dan cinta kasihnya menguasai emosi kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari seluruh keberadaan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kita hidup taat kepadanya. Maka itu di dalam pembacaan tadi itu sangat jelas dikatakan ya, bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kenapa demikian? Karena faktanya banyak orang yang mereka mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi tidak punya ketaatan. Hidupnya dikendalikan dan selalu dikuasai oleh keinginannya sendiri. Maka itu dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Itu berarti ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan dan menghendaki kita untuk kita menjadi orang-orang yang berkenan, yaitu hidup di dalam kekudusan. Nah, mari kita akan melihat apa akibatnya kalau kita mentaati Roh Kudus. Ada 5. Ya. Yang pertama, akibatnya adalah kehidupannya atau kehidupan kita akan menjadi memiliki pengetahuan dan bijaksana. Kemudian yang kedua, hidup kita itu ada dalam kekudusan.
Yang ketiga, kita akan menjunjung tinggi firman. Yang keempat, berani menjalankan firman Tuhan. Dan yang terakhir, menghasilkan buah roh. Jadi ini akibatnya kalau kita mentaati Roh Kudus. Nah, mari kita akan lihat satu persatu. Pengetahuan dan bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan memimpin kita sehingga kita punya pengetahuan, punya akal budi, kita punya kebijaksanaan. Mengapa? Karena firman Allah ada di dalam diri kita. Seorang presiden Amerika yang cukup terkenal, dia pernah mengatakan mustahil memimpin sebuah negara besar seperti Amerika tanpa firman Tuhan. Jadi dia menyadari bahwa mustahil memimpin sebuah negara yang besar seperti Amerika tanpa firman Tuhan. Bapak Ibu, kemarin saya ada tamu dan dia menceritakan bahwa sekarang kondisi Amerika sungguh-sungguh tidak lagi berkiblat kepada kekristenan. Kenapa demikian? Karena pada bulan April nanti di sebuah kota yang namanya Boston, dan di sana akan diadakan konferensi gereja setan. Luar biasa kan? Siapa yang memfasilitasi? Wali kota Boston. Kita bisa melihat begitu bebasnya sekarang ini. Maka itu Bapak Ibu, menurut catatan, negara yang paling banyak punya hutang itu adalah Amerika. Bahkan menjelang mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena firman Allah tidak lagi menjadi dasar dari negara itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mempunyai cinta kasih. Kita membenci apa yang Allah benci. Kita mengasihi apa yang Allah kasihi. Kita punya kemampuan untuk mengambil satu sikap, tindakan apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena orang yang mentaati Roh Kudus, dia punya pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu artinya bahwa emosi kita, nafsu kita, keinginan kita itu sinkron dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Kehendak, pilihan, dan kemauan kita sesuai dan arah daripada pimpinan Roh Kudus. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik. Jadi kalau kita mentaati Roh Kudus, maka kita akan mempunyai pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena yang kedua, orang yang mentaati Roh Kudus itu hidup dalam kekudusan. Jadi Roh Kudus itu yang mengubah kehidupan kita. Roh Kudus secara masif di dalam diri kita akan terus-menerus memperbaharui kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan saudara dan saya tidak mengalami perubahan dalam hidup ini, kita tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya, katanya, maka itu berarti bahwa kita bukan atau tidak termasuk orang yang mentaati Roh Kudus. Karena cirinya jelas, ada perubahan dalam dirinya. Mari kita mengevaluasi diri kita. Bagaimana hidup kita? Apakah firman Tuhan yang sering kita dengar, yang kita pelajari, yang kita renungkan, itu mampu mengubah kehidupan kita?
Karena apa? Orang yang mentaati Roh Kudus itu tidak suka akan kepalsuan. Jadi dia juga tidak mau hidup di dalam ketidakbenaran, ketidaksucian, ya, dan menyeleweng. Jadi dia akan terus lempeng hidupnya, menjaga dirinya, dan menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak kudus, yang ada di dalam dirinya. Itu artinya bahwa ketika kita mentaati Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang tidak kudus yang boleh berada di dalam dirinya. Jadi semuanya itu akan dikatakan tidak. Ya. Bapak Ibu, dulu ada satu promosi, katakan tidak pada apa? Korupsi. Ternyata banyak yang korupsi. Ya. Berarti katakan tidak, tapi korupsi ya, kira-kira begitu ya. Kalau ini enggak, kalau kita hidup dalam kekudusan itu berarti bahwa apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita inginkan adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Bukan sesuatu yang tidak kudus. Seorang bapak gereja yang bernama John Calvin pernah mengatakan, orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, melainkan orang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Saya ulangi lagi, orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, melainkan orang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Itu artinya Bapak Ibu, orang yang mentaati firman Tuhan adalah orang yang sensitif terhadap dosa sekecil apapun juga. Maka itu mari kita koreksi hati kita. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, ketika kita melakukan sebuah dosa, kira-kira kita ada perasaan bersalah enggak ya? Atau kita, enggak apa-apa, kan dosa kecil. Bukankah Yesus mati di kayu salib untuk kita? Enggak apa-apa. Bapak Ibu, jangan memelihara harimau yang kecil. Karena kalau kita salah mengasuhnya, ketika harimau itu besar, maka harimau itu akan menerkam dan memakan kita. Ya. Bapak Ibu, di YouTube pernah ada sebuah kisah, ada seorang wanita yang dia pelihara memelihara ular piton. Nah, ular ini dipelihara dia, bahkan ada di kamarnya, kadang-kadang tidur bersama-sama dengan dia. Nah, jadi bagi dia bersama-sama dengan ular piton sesuatu yang menyenangkan sebagai tantangan. Nah, tetapi tanpa disadari ketika ular piton ini menjadi besar, ular piton itu mulai mengelilingi dia, mengukur dia. Ya. Akhirnya dia mulai curiga dan dia konsultasi dengan dokter hewan. Ternyata ular piton itu sedang mengukur, ya, apakah dia mampu menelan orang ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, tanpa kita sadari kadang-kadang kita ini juga bermain seperti itu. Ketika apa yang salah, apa yang dosa itu kita biarkan, maka lama-kelamaan kita akan menjadi tidak lagi peka, tetapi apa Bapak Ibu? Pekok, kan begitu ya. Pekok itu artinya adalah dia tidak punya sensitivitas di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, orang yang mentaati firman Tuhan itu akibatnya adalah dia akan menjunjung tinggi firman itu. Artinya adalah ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia membaca firman Tuhan, ketika dia mendapatkan kebenaran, maka kebenaran itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Ketikalah berbicara melalui firman-Nya, baik dalam ibadah,
dalam persekutuan maupun dalam pembacaan kita, maka dia akan menerima itu. Maka itu dikatakan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kan begitu. Jadi bukan sesuatu yang perlu didialogkan, bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Ya. Jadi orang yang menjunjung tinggi firman itu artinya hatinya dipenuhi dengan firman dan segala hikmat yang tersimpan di dalam kekayaan firman-Nya. Itu artinya Bapak Ibu, ketika kita menjunjung tinggi firman, maka seluruh kehidupan kita dikendalikan oleh firman Tuhan itu. Apapun yang kita lakukan itu tidak didasarkan kepada masalah suka tidak suka. Apapun yang kita kerjakan itu didasarkan kepada hikmat, pengetahuan dari firman itu sendiri. Kenapa? Karena firman itu disimpan di dalam hati kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, maka segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jadi ketika firman Allah itu ada dalam diri kita, maka kita akan dijaga oleh firman Tuhan itu. Karena itulah kekayaan yang tidak bisa kita ukur dengan apapun juga. Nah, ketika kita menjunjung firman Tuhan, itu berarti kita menitik beratkan kehendak dan pimpinan Roh Kudus atas diri kita. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, biasanya ada sebuah pertentangan di dalam diri kita. Dan yang dia taati bukan apa yang dia mau, tetapi yang firman Allah mau. Yang keempat, orang yang mentaati firman akibatnya adalah dia berani menjalankan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu prinsip yang harus kita pahami dan kita mengerti. Yang terpenting di dalam kekristenan itu bukan seberapa banyak yang kita ketahui tentang firman Tuhan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah seberapa banyak yang kita lakukan daripada firman Tuhan itu. Orang boleh tahu, boleh mengerti, boleh memahami, tetapi ketika itu tidak dilakukan, itu sama dengan nol. Tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu, itu artinya bahwa betapa pentingnya kita menjalankan firman Tuhan. Memang itu tidak mudah. Terkadang firman Tuhan itu kontradiksi dengan keinginan kita, dengan kemauan kita. Kadang bertentangan. Tetapi mari kita melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Agar apa? Agar kita menjadi kuat. Kita tidak takut menghadapi apapun juga. Jadi orang yang menjalankan firman itu, dia tidak takut mati, tidak malu karena Injil, tidak takut kehilangan apapun, karena dia tahu bahwa dia sedang menjalankan kebenaran. Bapak Ibu, banyak orang, bahkan ada banyak anak-anak muda yang mereka tidak mau melakukan firman Tuhan karena dia takut dijauhi oleh teman-temannya. Ketika setia, ketika kita taat kepada firman Tuhan, seringkali diejek. Misalnya gini Bapak Ibu. Sekarang ini kan banyak orang itu atau banyak anak-anak muda itu yang berprinsip begini. Rokok itu adalah laki-laki. Woi, begitu ya. Nah, ketika ditawarin untuk ngerokok, wah enggak. Lama-lama, banci gue. Wong lanang koyo gitu. Gitu ya kadang-kadang kita merasa seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita berani menjalankan firman, konsekuensi resiko apapun juga kita akan tanggung. Kenapa? Karena kita melakukan,
kita sedang menjalankan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut diejek, jangan takut dihina. Karena kita melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya dulu melayani di Lampung, saya punya jemaat, itu menarik dia. Karena rumahnya cukup jauh. Kalau dia ke gereja, dulu belum ada HP masih mahal. Ya. Kalau ke gereja, Alkitabnya dibungkus koran. Ya. Kenapa? Tanya, kenapa bukan dibungkus koran? Ya saya malu Pak, kalau ketahuan orang ke gereja begitu. Aduh Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita menjalankan firman Tuhan, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir, kita harus berani. Nah, kita tahu seperti peristiwa para murid. Ketika Yesus mati, apa yang mereka lakukan? Mereka semua berkumpul ya, di rumah dan mereka mengunci pintu karena apa? Mereka takut. Tapi ketika Roh Kudus menguasai mereka, Petrus yang pernah menyangka 3 kali berubah secara totalitas. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dia dengan lantang berani menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul pasal 4, ketika dia berhadapan dengan mahkamah agama. Ketika dia mau dihukum, dia katakan, sekarang silahkan kau pilih. Mau taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Sehingga Bapak Ibu, 12 murid Tuhan Yesus, karena Yudas diganti, ya, mereka berani menghadapi apapun juga. Karena apa? Karena mereka sedang menjalankan firman Tuhan. Jadi dalam menjalankan firman Tuhan, betapa kita harus berani menanggung resiko seperti para murid. Inilah konsekuensi yang harus kita pegang teguh. Kalau yang kelima, yang terakhir. Ketika kita mentaati firman Allah, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Dalam Matius pasal 7 ayat 20 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau kita menanam pisang, maka itu akan berbuah pisang. Ya. Bahkan kita mengenal ini pisang dari buahnya. Ya. Begitu juga kalau kita nanam jambu, maka pasti keluarnya adalah jambu. Dan ketika kita melihat buah, maka kita tahu itu jambu. Ya. Kalau kita menanam sirih, itu buahnya apa? Hah? Semangka. Ya, Bu. Buah semangka berdaun sirih. Itu penyesatan itu. Jadi Bapak Ibu, dari buahnya kita bisa lihat. Jadi orang akan mengenal kita Kristen atau tidak, pengikut Kristus atau tidak, itu dari buahnya. Ya. Buahnya apa? Kita harus mencerminkan buah-buah roh. Buah roh itu apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Nah, itu harus muncul di dalam diri kita. Itu akan muncul ketika kita mentaati firman Tuhan. Lalu ketika kita mentaati firman Tuhan, itu berarti kita memiliki etika baru dalam hidup ini. Ya. Jadi kehidupan kita itu memiliki nilai-nilai yang baru, bukan yang lama. Maka itu firman Allah mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Mengapa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu artinya bahwa apa yang hilang dari diri manusia ketika dosa,
dikembalikan karena Kristus. Sehingga dalam diri kita ada bibit-bibit untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Itu artinya Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan, mentaati firman Tuhan, maka hidup kita juga akan diperbaharui. Kita akan menghasilkan buah roh. Kemarin saya dikirimi sebuah video menarik Bapak Ibu. Dia bertanya kepada sahabatnya, kamu kok suka marah-marah sih? Gitu ya. Dan jawabannya, loh ini gawan bayi nih. Gitu ya. Kan ada istilah, watu ono obate, lek watak ora ono obate. Gitu. Lalu kemudian temannya itu ngomong begini, oke, kalau misalnya kamu disalahi orang, marah enggak kamu? Ya marahlah saya. Wow. Ketika kamu diperlakukan tidak adil, marah enggak? Marah saya. Seandainya yang memperlakukan kamu itu adalah tentara, ya, berpangkat, marah enggak kamu? Ya enggak beranilah saya, gitu. Bapak Ibu, kemudian ngomong, kata temannya itu ngomong gini, yang mewawancarai. Jadi itu benar, sebenarnya marah atau tidak itu sebuah keputusan, katanya begitu. Itu sebuah keputusan. Karena apa? Kenyataannya ketika kamu menghadapi sesuatu yang lebih besar dari kamu tidak mau keputusan marah. Itu artinya Bapak Ibu, watak yang ada pada diri kita itu bukan sesuatu yang kita langgeng, tidak. Itu adalah sikap yang harus kita respon. Ya. Saya kemarin diskusi sama anak saya, dia katakan begini, kalau ada sesuatu terjadi, jangan langsung merespon. Ya. Tetapi berdiamlah 6 detik. Baru kemudian lakukan sebuah reaksi. Maka sikapnya akan beda. Ya. Ketika itu terjadi langsung kita respon dengan setelah kita menunggu 6 detik. Itu akan beda responnya. Bapak Ibu, ini secara psikologis begitu kira-kira. Jadi mari kita mulai. Kalau kita mentaati firman Allah, maka kita akan menghasilkan buah roh. Dan buah itu yang akan dilihat. Kita akan punya etika yang baru. Bukan hanya itu saja, tetapi kita akan meninggalkan hidup yang berpusat pada diri sendiri dan kita berpusat kepada kemuliaan Tuhan. Orientasinya bukan lagi aku, tetapi Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 13, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Filipi 2:13, 2:3, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Bapak Ibu, apapun juga yang ada di dalam diri kita, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita mentaati firman Allah, maka sesungguhnya kehendak Allah itu akan terjadi dalam diri kita. Apapun juga yang kita lakukan, itu seturut dengan kehendak Allah. Maka itu, mari kita mentaati Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena orang yang mentaati Roh Kudus itu akibatnya, dia akan punya pengetahuan dan kebijaksanaan. Dia akan hidup dalam kekudusan, dia akan menjunjung tinggi firman, dia berani menjalankan firman Tuhan, dan dia akan menghasilkan buah-buah roh. Mari kita akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, agar Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita akan bersama-sama ucapkan Shin Chun Kiang Hi, Tiong Ho Tiang Su,
ban sujui. Gitu ya. Nah, nanti artinya adalah salam bahagia di musim semi yang baru. Semoga bertambah rezeki dan panjang usia. Semoga segala yang dicita-citakan dapat tercapai. Gongsi Fajai, Gongsi Fajai. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh belajar firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mentaati Roh Kudus. Hidup kami oleh karena anugerah, maka itu kami ingin taat dan tunduk kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Mari Roh Kudus Engkau akan terus tolong kami agar hidup kami berdampak, agar hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin.